Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah jaringan komputer. Hari ini kita akan membahas modul ke-14 ya. Dari total modul kita itu ada 17 ya. Jadi nanti hari ini kita akan membahas dua chapter sekaligus, yaitu 14 dan 15. Nanti minggu depan di chapter 16 dan 17. Karena sisa dari pertemuan kita tinggal dua lagi ya. Jadi pas gitu. Baik, kita masuk ke transport layer. Kita langsung saja ke objektif kita. Nah, di dalam transport layer ini kita akan membahas model transport layer protokol ya, di mana transport layer ini mensupport end-to-end communication. Jadi sudah tahap akhir ya, sudah tahap akhir dari model skala OSI gitu. Nah, objektifnya membahas mengenai tujuan dari si transport layer itu untuk memanage transportation data, end-to-end communication. Kemudian, di sini nanti kita ada dua model pendekatan transport layer ya, yaitu TCP dan UDP. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian ya itu sih intinya sih adalah TCP dan UDP di dalam model transport layer. Oke. Oke, pertanyaan pertama adalah transport layer is apa? Jadi apa sih transport layer itu? Ya, transport layer itu adalah layer yang bertanggung jawab terhadap logical communication antara aplikasi dengan different host. Jadi antara satu host dengan host yang lain. Nah, ini tugasnya si transport layer itu untuk bertanggung jawab terkait dengan komunikasi datanya gitu ya. Misalnya ada dua host, yang satu pakai uh, smartphone, satu lagi pakai smartphone misalnya gitu ya. Nah, itu caranya gimana supaya si satu orang ini mau ngirim ke chatting ke si B misalnya. Nah, itu tugasnya si transport layer tuh memastikan bahwa uh, saya sending A, maka si B akan menerima si pesan dari si A tadi gitu ya. Link antara application layer dan lower layers ya itu bertanggung jawab terhadap transmission dari sebuah jaringan ya. Nah, ini prosesnya seperti ini nih. Jadi dari bawah ya naik ke atas, dia kalau mau ngirim ya berarti tinggal dibalikin lagi dari bawah naik lagi ke atas tampil gitu ya. Terus kayak gitu. Jadi prosesnya dia apa namanya kayak air gitu ya, dari bawah naik ke atas, ngirim nanti diterima sini, bawah naik lagi ke atas, itu mau ngirim terus kayak gitu ya. Transport layer akan memindahkan data antara aplikasi dalam sebuah device jaringan. Nah, ya, tugasnya dari si transport layer. Nah, ini tanggung jawab responsibility dari si transport layer. Yang pertama adalah tracking individual conversation. Nah, jadi memastikan adanya sebuah tracking ya. Jadi percakapan ada record, ada trackingnya gitu. Jadi ada lognya dalam sebuah percakapan dari satu user ke user yang lain atau satu host ke host yang lain. Kemudian segmen data dan reassembling segmen. Nah, ini kalau kemarin kita pernah bahas ya. Jadi modelnya sebuah kayak ini. Jadi istilahnya kalau paket itu kan dia dipecah menjadi beberapa segmen ya. Segmen-segmen itu kan jadi kayak kepingan puzzle. Nah, nanti tugasnya dia tuh reassembling segmen tersebut ya. Kalau dia ngirim dari A ke B, maka data itu paket itu akan dipecah menjadi beberapa segmen. Nah, segmen itu nanti kalau udah mau nyampe ke si B, ya si penerimanya, maka dia akan di reassemble gitu. Jadi dirakit lagi ya atau dipasang lagi sesuai sama urutannya. Nah, segmen memungkinkan conversation multiplexing application menggunakan sebuah jaringan dalam waktu yang sama. Maksudnya multiplexing itu apa? Multiplexing itu maksudnya ya kita mau buka instant messaging, kita mau buka website, kita mau conference sekaligus, ya, streaming, itu bisa dilakukan. Itu namanya multiplexing. Jadi berbagai model protokol kita bisa berjalan berbarengan gitu ya. Email juga sekaligus bisa. Kemudian akan menambahkan header information.
Nah, ini terkait dengan nanti di dalam struktur dari sebuah segmen ya, sebuah paket. Mengidentifikasikan, memisahkan, dan memanage multiple conversation. Jadi dia nanti pada saat disegmentasi ini dia akan bisa melihat nih mana yang email, mana yang website, mana yang streaming ya. Nanti digabungin, diurutkan gitu ya, jadi satu. Kemudian menggunakan segmentasi dan multiplexing memungkinkan perbedaan komunikasi ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Interleave on the same network ya, meskipun di waktu yang bersamaan. Nah, ini dalam model layer transport ya, ada dua pendekatan, yaitu TCP dan UDP. Ya, IP does not specify how to deliver transportation of the packet take place ya. Jadi IP itu sebenarnya nggak tahu ya bagaimana sebuah proses pengiriman paket itu berjalan gitu ya. Kemudian transport layer protokol memastikan bahwa proses transfer data tersebut ya, transfer paket tersebut ya antara host itu berjalan dengan sempurna gitu ya, dan memastikan bertanggung jawab terhadap proses manajemen reliability requirement. Reliability itu maksudnya memastikan bahwa paket tersebut terkirim gitu ya, kebutuhannya gitu ya, terkait dengan percakapan dua host tadi. Jadi reliability itu memastikan ya apapun perangkatnya, apapun model jaringannya, paket tersebut harus terkirim gitu ya. Pokoknya semaksimal mungkin bagaimana caranya sebuah paket atau segmen itu terkirim. Transport layer termasuk dalam ini ya, bagiannya adalah TCP dan UDP protokol. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Transmission Control Protocol atau TCP, kita bahas yang pertama dulu ya, TCP ya, Transmission Control Protocol. Ini apa tugasnya, operasinya ya, proses berjalannya bagaimana. Nah, dia pertama adalah number and track data segment transmit specific host from specific application. Jadi dia akan memberikan nomor ya, nomor dan tracking data segmennya gitu dari host satu dengan host yang lain gitu ya. Kemudian berikutnya adalah acknowledgement receive data. Nah, pada saat dia sudah menerima segmen dari si pengirim, maka dia istilahnya diberikan acknowledgement ya, atau istilahnya kesepakatan ya atau persetujuan bahwa oh ya paketnya sudah diterima, datanya sudah diterima gitu. Nah, kemudian dia akan melakukan retransmit jika ada unacknowledgement data setelah beberapa waktu ya. Jadi misalnya datanya itu segmennya itu nggak terkirim gitu ya, sehingga nggak lengkap paketnya. Nah, maka dia akan melakukan retransmit, jadi pengiriman ulang gitu dari satu host satu ke si penerimanya. Kemudian sequence data might arrive in wrong order ya. Nah, ini tadi ya. Jadi karena tadi ada acknowledgement data sehingga ada beberapa paket atau segmen yang tertinggal ya, yang akan memerlukan waktu untuk retransmit. Nah, maka itu kan jadinya acak-acakan ya segmennya. Sehingga dia akan memastikan sequence atau melakukan pengurutan ya, mengurutkan kembali segmen tersebut sehingga posisinya sesuai sama paket awalnya gitu ya, atau segmen awalnya. Kalau email ya berarti digabungin menjadi segmen email. Kalau untuk yang web browser HTTP protokolnya misalnya digabungkan dengan port HTTP misalnya. Jadi dia puzzle-nya disatuin lagi gitu, dikumpulkan. Pengiriman data send data at an efficient rate that acceptably by receiver. Jadi dia akan memastikan juga pengiriman tersebut yang lebih efisien ya, dalam hal ini part of-nya dia akan mencari yang base gitu, yang base path gitu ya. A file is sent to server menggunakan FTP ya. TCP track conversation divide data be sent into 6 segmen gitu ya. Kemudian yang satu lagi adalah UDP ya, atau user data
protokol. UDP memastikan beberapa fungsi itu terkirim ya antara appropriate application dengan very little overhead and data checking ya. Sebenarnya secara fungsi sama seperti di TCP tadi ya, tetapi dia dari sisi pengirimannya dia lebih connectionless ya, atau dia itu bisa dibilang nggak begitu detail gitu ya, dalam hal arti kalau yang di TCP tadi kan pokoknya kayak misalnya gini lah, apa kita buka website. Kalau websitenya itu nggak lengkap path-nya, maka dia akan merefresh bagian yang tidak lengkap tersebut ya. Dalam arti misalnya kita mau buka di halaman A, misalnya detik.com. Nah, tiba-tiba ada crash di halaman yang bolanya, misalnya sepak bola. Nah, maka dia akan meretransmit lagi, melakukan refreshing page lagi, sehingga segmentasi yang tadinya hilang akan kembali muncul gitu, atau kembali ada gitu ya. Nah, itu kalau yang TCP. Nah, kalau UDP ini nggak ada seperti itu ya. Pokoknya kalau lost data atau lost segment ya udah begitu ditinggalin aja gitu ya. Nah, makanya dia UDP dikenal sebagai Best Effort Delivery Protocol ya. Kenapa? Karena dia nggak ada kesepakatan gitu ya, no acknowledgement data itu diterima atau tidaknya di destination-nya. Jadi pokoknya kayak orang mau, istilahnya kayak orang itu perjanjian jual belinya itu nggak perlu sepakati gitu ya. Pokoknya apa yang kamu jual saya terima gitu. Apa yang kamu kirim saya terima gitu. Nah, meskipun di luar kesepakatan ya pokoknya diterima aja gitu. Nah, ini yang UDP ya. Nah, ini contoh dari Rack Transportation for Rack Application antara UDP dan TCP. Nah, kalau UDP ini, nah contohnya di sini nih adalah VoIP ya, IP telepon. Atau yang paling gampang tuh kayak kita conference gitu ya, pakai Zoom misalnya. Ya, kalau Zoom juga kan sama, kita meskipun putus-putus tapi ya nggak mungkin dia nungguin lagi gitu ya, proses lagi streamingnya, buffering untuk streaming kan nggak mungkin ya. Nah, pasti jalan terus gitu meskipun patah-patah, ya memang seperti itu dengan model koneksi yang UDP. Nah, sedangkan sebaliknya kalau yang TCP ini contohnya adalah email, kemudian ada protokol HTTP atau browser ya, web. Nah, seperti itu. Jadi kalau TCP dia harus reliable ya. Kemudian dia ada fungsi yang namanya acknowledgement data gitu ya. Jadi memastikan data itu diterima gitu ya. Kemudian dia akan meresend lost data. Kalau datanya itu hilang, dia akan di-resending ulang. Kalau yang TCP ya, untuk yang sedangkan kalau untuk yang dan dia juga akan mengurutkan sequence order dari data yang masuk ya, segmen yang masuk. Nah, kalau yang UDP nggak ada nih ya, memang dia lebih cepat, kemudian dia tidak ada overhead karena nggak ada tumpukan apa namanya bottleneck ya, tumpukan dari kemacetan sebuah jaringan, karena dia jalurnya jalur cepat nih. Kemudian tidak membutuhkan acknowledgement, jadi nggak ada kesepakatan. Kemudian dia tidak memerlukan resend loss data atau segmen, jadi data hilang ya udah dilupain. Kemudian deliver data as it arrive ya, jadi dia nggak ada apa namanya pengurutan juga nggak ada ya, pokoknya data yang masuk ya udah langsung, karena nggak ada acknowledgement, jadi nggak ada lagi sequence order kalau di UDP ini gitu. Ya paling gampang gitulah, kayak misalnya kita lagi mau streaming nih, streaming bola misalnya, siapa lawan siapa gitu ya. Nah, tahu koneksi kita nggak nyambung nih, atau misalnya nge-lag gitu. Nah, pas nge-lag itu lagi gol gitu. Nah, kita kan nggak bisa ngelihat golnya kayak gimana gitu ya, yang di UDP ini. Jadi pasti udah ketinggalan. Nah, ini yang TCP feature, ada established session ya, karena dia tadi ada acknowledgement, pokoknya ada kesepakatan ya pasti dia ada session, ada log, ada tracking gitu ya. Kemudian memastikan reliable delivery ya, ini ya, memastikan sebuah segmentasi itu terkirim ya di destination-nya. Nah, pokoknya TCP itu pokoknya ya tadi misalnya kalau email tuh ya memastikan emailnya itu terkirim gitu ya. Web juga sama. Nah, kemudian provide same order delivery ya.
karena dia punya multiple routes ya dan perbedaan transmission rate-nya. Nah, data can arrive in wrong number. Ini memastikan juga dia harus terkirim dalam waktu yang sama gitu ya. Saya sending sekarang ya mungkin dalam beberapa detik harusnya udah masuk dalam si penerima. Support flow control ya, network host limited resource, memory dan sebagainya, maka TCP itu peduli ya terkait dengan resource dan dia akan bisa mengovertext ya, mengambil alih ya. Sehingga proses data flow-nya akan di handle sama si TCP ya. Ini terkait dengan yang base path tadi ya, menentukan jalur yang paling cepat. Nah, ini header TCP terdiri dari 20 byte ya. Ada di sini dia menggunakan, kalau kita lihat itu dia menggunakan sequence number. Ini untuk yang pengurutan fungsi segmentasi tadi ya. Nah, kemudian dia ada acknowledgement number. Ini kalau paket sudah diterima maka dia akan melakukan flag acknowledgement. Kemudian TCP akan merekam informasi it has sent ya, prosesnya itu udah kirim, kemudian dia akan menginformasikan sebagai acknowledge ya. Jadi ya tadi ya terkait dengan penerimaan segmen, nah, maka dia masuknya sebagai acknowledgement. Nah, ini TCP header ya, kalau kita lihat juga ada jenis bitnya. Untuk source portnya ada 16 bit, destination 16 bit, kalian baca aja ya. Untuk acknowledgement numbernya ada 32 bit, nih paling besar ya. Nah, aplikasi yang menggunakan TCP contohnya adalah HTTP, FTP, SMTP. Ini server mail ya, atau SSH ya, untuk melakukan remote server ya, menggunakan SSH. Jadi untuk protokol web HTTP menggunakan TCP, FTP, SMTP dan sebagainya. Nah, ini pastinya mereka membutuhkan sebuah yang reliability ya, providing reliability. Jadi memastikan paket terkirim itu sampai di penerimanya. Adanya reordering segmen, kontrol data flow dan sebagainya. Nah, ini tugas dari si TCP. Sedangkan kalau yang UDP tadi ya, sudah saya sampaikan tadi, data is reconstructed in order that receive ya. Jadi dia datanya juga nggak perlu dilakukan resending ulang. Any segment that lost are not resend. Jadi kalau dia nggak hilang datanya di tengah jalan ya udah dilupain aja. Kemudian nggak ada sessionnya karena dia nggak ada acknowledgement. Kemudian dia akan mengirimkan the sending is not informed about resolve availability. Ya pokoknya nggak sedetail TCP lah. Makanya dalam struktur header UDP ini cuman 8 byte ya. Sedangkan kalau yang tadi itu kan ada berapa tadi? 20 byte ya. Ini cuma 8 byte ya, satu lagi 20 byte untuk yang TCP gitu. Nah, ini isinya cuma gini aja, source portnya berapa, destination portnya berapa, kemudian LAN-nya berapa, kemudian checksum berapa ya. Jadi nggak banyak gitu ya. Nah, ini ya cuman 16 semua ya. Source-nya 16, destination 16, LAN-nya 16. Ya, terkait dengan datagram header-nya, checksum-nya juga cuma 16 kalau ada error. Nah, apa aja aplikasi yang menggunakan UDP? Ya, yaitu DHCP, DNS, SNMP, TFTP, VoIP, video conference. Ya, yang paling sering itu kan di DHCP, DNS ya. Kemudian TFTP, SNMP dan video conference, VoIP ya. Itu contoh dari UDP. Application can reliability themselves unidirectional communication di mana flow control, error detection, acknowledgement ini nggak ada ya. Recovery is not required ya, or can be handled by application. Contohnya adalah SNMP dan TFTP ya. Untuk yang ini apa namanya? Live video and multimedia application juga sama menggunakan
model komunikasi yang UDP. Nah, kalau Zoom juga sama berarti ya. Zoom juga menggunakan UDP. Google Meet, Zoom, pokoknya yang streaming conference seperti itu, nah itu pasti menggunakan model UDP ya. Karena nggak mungkin pada saat kita streaming, kalau ada paket datanya, paket segmentasinya hilang, kita harus nunggu buffer gitu ya. Nggak. Kecuali kayak YouTube ya, YouTube kan nggak live tuh. Itu berarti dia bukan UDP, TCP kan. Kalau YouTube yang tidak live, ya itu biasanya pakai TCP. Karena dia pasti kalau udah macet pasti dia buffer dulu kan, nunggu dulu kan beberapa menit baru dia jalan lagi. Nah, kalau live kan nggak bisa begitu. Ya. Kemudian port number ini untuk yang TCP dan UDP ya. Yang TCP masing-masing 16 byte ya, 16 bit. Nah, contohnya di sini ya. Untuk yang web connection ini source-nya kita masukin destination portnya 80, source portnya dari 1099. Nah, source IP-nya berapa, destination-nya berapa ya. Ini seperti sama yang kita udah sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kemudian untuk port number yang grup ya, well known port biasanya dari 0 sampai 1023 ya. Kemudian untuk register port ini yang maksudnya register port ini kita nggak boleh pakai ya, karena sudah diregistrasikan nomornya 1024 sampai 49 sekian. Nah, untuk yang private atau dynamic port itu di 49 ribuan sampai 65 ribuan. Ya. Nah, sedangkan kalau port number untuk yang jenis protokolnya ini di sini ya, untuk yang protokol group misalnya kita di web HTTP itu kan 80 ya. Makanya biasanya di port 80 atau 8080 localhost misalnya itu berarti TCP kan. Nah, untuk yang 23 misalnya kita pakai telnet. Ya, untuk yang 22 misalnya kita mau remoting misalnya kita pakai port 22 itu protokolnya TCP. Nah, kalau yang DHCP itu 67 untuk yang dynamic host configuration kliennya. Jadi antara server DHCP sama si klien beda-beda ya. DHCP server, DHCP klien tuh portnya beda 67 68. Nah, kemudian untuk HTTPS itu portnya 443 ya. Kemudian untuk yang POP3 ya, ini 110. Untuk yang IMAP 143. Jadi ini harus kita bedakan nih portnya. Ya, untuk netstat ini untuk melihat ancaman ya. Biasanya kalau untuk seorang security network, nah itu biasanya seringnya menggunakan netstat ya. Untuk jaringan keamanan apa sih isinya? Dia memastikan portnya itu apa protokolnya ya. Jadi misalnya untuk yang ini pakainya TCP, ini kebetulan TCP semua ya, karena dia langsung berarti ke web nih, cisco.com, HTTP semua nih. Nah, ini ada NetBIOS ya, juga masuk ke dalam TCP. Nah, proses TCP ini intinya kayak kita server klien ya. Kalau kita dulu belajar di web, jadi ada apa namanya hubungan antara si server dan si klien. Nah, ini misalnya dia ngirim, dia menerima, ya dia ngirim acknowledgement bahwa si paket tersebut diterima, dia memastikan bahwa paketnya itu sudah diterima juga dari si klien B, maka dia akan mengirim lagi establish ya. Sequence itu masuk dari tadi awalnya 100 jadi 101 ya, ACK-nya jadi sequence dari 300 ke 301 ya. Kemudian CTL-nya adalah acknowledge ACK. Nah, ini proses dari A ke B ya. Nah, kalau session termination maksudnya sessionnya itu mau dimatiin ya, atau mau dihapus gitu, mau dihilangkan.
Kemudian ada TCP three-way handshake analysis ya. Memastikan destination device bisa ditampilkan dalam sebuah jaringan. Ya, kemudian verify destination device, active service, accept request and destination port, initial client intend to use. Ya, nanti kita lihat saja contohnya langsung. Nah, dia di sini ya ada 6 control bit flags. Nah, ini kalau yang URG apa sih? Urgent point field significant, ACK itu acknowledgement, PS1 push function, RST itu reset, SYN itu synchronize, FIN itu adalah nomor data from sender and use in session termination ya. Jadi nggak ada lagi data yang dikirimkan. Nah, untuk videonya bisa kalian lihat di Netacad langsung ya. Nah, untuk reliability memastikan sebuah paket atau segmen itu dikirim ya. Nah, misalnya kalau paketnya itu kan dari segmennya kan terkirim seperti ini ya. Dari si komputer A ke B misalnya. Nah, dia udah ngeliat nih base pathnya, dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya, kalau di sini yang padat, maka dia akan ke bawah. Kemudian naik ke atas, baru dia akan kirim ke sini. Nah, pada saat dia data itu dikirim ke sini, sebelum ke sini, maka dia akan melakukan proses reorder. Nah, jadi segmen yang kan acak-acakan nih. Bisa jadi yang masuk duluan itu segmen 6 dulu, baru segmen 5. Segmen 4 dulu, baru segmen 3. Padahal awalnya kan berurutan seperti ini kan. Nah, dia akan mereorder, diurutkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini bagian dari si TCP reliability ya, memastikan paket tersebut, segmen tersebut terkirim dengan sempurna gitu ya. Nah, ini juga kurang lebih sama. Kalau terjadinya sebuah paket itu gagal atau hilang, dia akan dilakukan retransmit ulang. Ya, dia akan ngirim, ya, kemudian dia, oh segmen 3 hilang nih, segmen 4 hilang, lost data misalnya. Maka dia ngasih tahu nih si B-nya, oh segmen 3 hilang, segmen 4 hilang. Maka yang didahulukan itu adalah segmen 3, segmen 4, dan yang 5, 6, 7, 8, 10 itu akan dikirim ulang lagi. Makanya di sini masuknya ke dalam duplicate segmen. Segmen yang diduplikasi karena adanya kegagalan di segmen 3 dan 4. Nah, pernah kalian misalnya lagi download nih, tahu-tahu putus di tengah jalan. Nah, pada saat dia itu kan dia ngasih tahu tuh retransmit. Nah, retransmitnya itu apa? Retransmit yang segmen 3, segmen 4. Tapi belakangnya itu juga akan dikirim ulang lagi. Jadi kayak kita tuh dari awal lagi gitu ya. Downloadnya dari awal lagi. Nah, pada saat paket itu sudah diterima dengan sempurna, ya, semuanya sudah terkirim, maka baru dia akan menginformasikan bahwa paket itu sudah lengkap, gitu ya. Nah, ini adalah sama ya, seperti yang tadi, tapi dia menggunakan acknowledgement yang sifatnya selektif, ya. Misalnya di sini dia sudah 3-4-nya putus, loss, maka dia hanya melanjutkan yang sisanya aja, segmen 3-4, dan langsung di paling bawah tuh 11 dan 12. Ya, maka dia acknowledgement ke 13. Jadi nggak semuanya kayak tadi. Nah, ini pakainya model yang SAC ya, selective acknowledgement. Jadi nggak seperti yang model yang normal ini, tapi yang SAC ini yang jadi host operating system today typically employ in optional TCP yang disebut dengan selective acknowledgement. Jadi model host sekarang ini sudah mensupport model SAC ini, ya, dimana dia mengirimkan nggak lagi diduplikasi, tetapi langsung segmen mana yang belum dikirim, gitu ya. Nah, ini untuk yang flow controlnya kurang lebih sama ya caranya kayak yang tadi. Ya, ini juga, nah, ini juga kurang lebih sama. Kalau ada segmen yang tidak terkirim, maka dia akan mengirimkan ulang ya, retransmit lagi. Nah, kalau yang UDP ini dia tadi ya, karena dia UDP itu sifatnya dia not established connection, kemudian dia low overhead data transport karena menggunakan small datagram header ya, dan tidak ada traffic management. Jadi nggak mungkin padat gitu ya, maksudnya nggak mungkin bertubrukan. Kenapa? Karena
ya datanya dia langsung los-los aja gitu. Semakin banyak misalnya bandwidth-nya 2 giga misalnya, yang pakai 10 orang, semuanya streaming, ya udah pasti nge-lag semua, gitu. Kenapa? Karena semuanya dipakai dalam, satu traffic yang sama, satu model yang sama, communication yang sama, yaitu UDP. Nah, di mana UDP ini nggak ada trafficnya, mana yang best path, mana yang paling bagus, jalur mana yang akan kita ambil, ya itu nggak ada. Pokoknya dia ngelos aja. Maka dia nggak memerlukan koneksi sebelum mengirim data. Pokoknya data itu dikirim aja, di sono dia mau nyala apa enggak, bodo amat istilahnya gitu ya. Nggak dipikirin. Nah, begitu juga terbalik, sehingga menjadi misalnya datanya itu sudah seperti ini lengkap, pada saat dikirim ke user, nah maka datanya itu bisa berantakan 1, 2, 6, 5, 4 gitu ya. Dan dia tidak akan di reorder, jadi nggak akan diurutkan lagi seperti di TCP tadi. Kemudian data yang hilang itu juga nggak akan di resend. Misalnya di sini yang nomor 3 itu datagramnya segmennya hilang, maka ya udah nggak usah diapa-apain. Pokoknya ditinggal aja begitu pokoknya. Nah, UDP based server application are assigned well-known aggregation port number. UDP menerima datagram destination for one of this port ya. Jadi based on-nya dia dari datagram destination ya. Pakai portnya, port berapa. Oke, intinya antara TCP dan UDP seperti itu ya. Jadi konsep TCP itu tidak seperti di UDP, di mana di TCP itu dia detail, semuanya dipaket dicek, kalau ada error dia akan di retransmit ulang. Nanti ada dua model tadi, ada yang pakai SACK ya, atau apa, selective acknowledgement, dimana yang dikirimkan kalau terjadinya kegagalan segmen hanya yang gagal itu saja, dan dia akan melanjutkan di segmen terakhirnya segmen berapa gitu ya. Jadi nggak semuanya diduplikasi segmen. Nah, sedangkan kalau yang UDP ini yang menggunakan model yang no connectionless, jadi dia tidak membutuhkan sebuah acknowledgement, sehingga paket tersebut atau segmen tersebut dikirimkan ke destinationnya tanpa adanya pengecekan ya. Jadi pokoknya diterima semua, apapun yang dikirimkan semuanya diterima. Kalau datanya hilang, segmennya hilang, maka dia akan masa bodoh gitu ya, dicuekin. Pokoknya biarin aja. Dan dia tidak ada pengurutan segmen setelah diterima di destination. Ya pokoknya ya begitulah, maksudnya diterimanya acak-acakan, ya udah pokoknya acak-acakan. Yang hilang ya udah biarin gitu ya. Itu yang UDP. Oke, baik, mungkin ini saja materi kita terkait dengan transport layer di pertemuan ke-14 ya. Di modul 14. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan kuisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke dalam modul ke-15 yaitu application layer. Oke, bahasan kita di application layer ini adalah membahas mengenai operasi dalam application layer protocol yang mensupport end user application ya. Nanti di sini kita akan kenal beberapa jenis dari presentation application layer itu sendiri ya. Kemudian kita kenal juga dengan model, ini juga beberapa udah disampaikan di pertemuan awal, konsepnya yaitu peer-to-peer network. Kemudian juga bagaimana web dan email protokol operate ya, dioperasikan. Kemudian DNS dan DHCP, kemudian ada FTP ya. Nah, ini dalam skema model OSI dan TCP, ini kita kenal yang namanya application layer itu di layer atas ya. Kalau di OSI layer itu dibaginya menjadi dua, yaitu di model presentation dan session dan application ya. Jadi ada tiga. Ini kita udah level atas nih. Udah sesi, presentasi, dan application. Sedangkan di TCP itu hanya di dalam application aja. Nah, di konsep application layer ini apa aja yang ada, yaitu domain DNS,
HTTP ya, kemudian ada SMTP, ada Post Office Protocol, ada DHCP, ada FTP, ada Internet Message IM ya, atau Internet Messaging untuk chatting. Kita akan kenal di sini dari model application layer ini adalah, nah, dimana untuk yang presentation dan session layer ya, untuk yang model application layer ini fungsinya ada 3, yaitu formatting, presentasi, dan data source into compatible format. Kemudian dia akan mengkompres data dan memungkinkan juga untuk dikompres di dalam oleh destination device. Kemudian dia akan juga bisa mengencrypt, transmit data, dan de-encrypt data. Nah, jadi tugasnya dia pertama adalah formatting, menampilkan ya. Kemudian dia akan mengkompres data dan mengenkripsi data. Ini yang presentation ya, yang presentation itu yang ntar saya tampil. Nah ini ya, sedangkan untuk yang session ya, dia akan memaintain dialog antara source dan destination application. Kemudian dia akan menghandle exchange pertukaran informasi terdiri dari dialog, keep that active, start session, dan idle sampai long period of time, sampai waktu yang tertentu ya. Kayak session tuh misalnya contohnya kayak halaman login lah. Kalau halaman login itu kan biasanya kita nggak perlu login lagi setelah misalnya waktu tertentu ya, kecuali misalnya ditinggal selama 1 jam ya, maka sessionnya hilang gitu. Pada saat sessionnya hilang kita harus login lagi. Tapi kalau cuman 5 menit, mungkin cuma 3 menit, nah, kita nggak perlu login lagi gitu ya. Nah, itu adalah session. Nah ini masuk ke model kayak transport tadi ya, yaitu TCP, dimana TCP ini adalah protokol yang berjalan untuk media komunikasi internet ya. Kemudian ada application layer, di mana source dan destination menggunakan model communication session. Nah, di sini ada DNS, ada domain name system ya. Contohnya adalah TCP UDP di client 53, kemudian mentranslasikan domain name seperti cisco.com, detik.com ke dalam sebuah IP address. Kemudian ada host config atau DHCP, di mana kita mendapatkan dynamic IP address ya, yang bisa kita gunakan dan di reuse ketika tidak dibutuhkan. Ya, jadi pada saat satu klien itu sudah mati komputernya, maka kita bisa gunakan kembali oleh user yang lain gitu IP tersebut. Nah, itu namanya DHCP, Dynamic Host Configuration. Kemudian yang seringnya juga web ya, atau HTTP di port 80 atau 8080, ya ini kita mengakses sebuah elemen internet ya. Oke, skema peer-to-peer ini yang hubungan antara client server model ya. Si klien melakukan request apa, maka direspon oleh server untuk mengirimkan permintaannya. Ini juga kita sudah pelajari ya. Nah, sedangkan kalau konsep yang tadi yang client server yang pertama, yang ini adalah konsep peer to peer. Kalau peer to peer langsung ya ke direct destinationnya. Ini juga udah disampaikan di awal pertemuan. Two or more computer connect via network ya, can share resource. Contohnya tanpa membutuhkan sebuah dedicated server. Jadi nggak ada server di sini, langsung ke sebuah perangkat tertentu. Misalnya satu komputer ke komputer B langsung dihubungkan dengan sebuah switch gitu ya. Atau nanti komputer B-nya disambungkan dengan sebuah printer misalnya. Nah itu boleh. Ini konsep namanya peer to peer. Ya, bisa juga di dalam P2P adalah menggunakan model communication ya.
ini juga bisa juga konsep namanya instant messaging ya. Kalau dulu zamannya masih internet mahal, biasanya kita komunikasinya via IM ini. Jadi kita IM, eee, masukin IP lokal kita, jadi pada saat ngirim masukin, message misalnya send IP lokalnya berapa, kemudian ketik pesannya. Nanti otomatis di komputer teman kita, ya dia akan menerima pesan yang kita kirimkan tadi, ya. Nah, ini tidak membutuhkan sebuah jaringan internet sehingga komunikasinya menjadi lebih cepat, ya. Nah, ini adalah, peer to peer application dalam sebuah jaringan. Nah, ini misalnya dia nanya nih, ya where is my song.mp3, ya siapa yang punya, saya yang punya misalnya. With P2P application, setiap komputer di network running application can act client server other computer network also running in application. Common P2P include following BitTorrent, Direct Connect, ada IDANKey, Freenet dan sebagainya ya. Ini kalau P2P peer to peer yang sekarang ini konsep peer to peer yang udah meluas menggunakan sebuah jaringan internet ya. Nah, kalau kalian kenal yang namanya torrent, itu salah satu konsep P2P application. Di mana kita minta sebuah source dari perangkat PC yang ada di dalam sebuah jaringan. Ya, itu bukan lagi di level lokal, tapi levelnya udah global ya, sudah menggunakan cloud. Nah, makanya kalau BitTorrent itu biasanya ngirimnya itu bisa beda komputer, bisa beda klien. Misalnya saya minta request film A misalnya. Nah, maka film A ini dimiliki oleh misalnya ini kan misalnya My Song ya. Dia punya. Nah, dia itu nanti akan mengirimkan ke si ini. Ya, akan mengirimkan ke si penerimanya. Nah, untuk mempercepat biasanya karena dia kebetulan sama, file sama. Nah, dia ngirimnya jadi dibagi segmennya. Jadi segmen pertama nih dia ngirim, segmen kedua ini, segmen ketiga, sehingga nggak ada duplikasi segmen gitu ya. Konsep yang P2P application ini. Nah, untuk yang web and email protocol ya ini mungkin nggak susah ya. Kalian sudah paham konsep skema HTTP. Intinya sama kayak yang web, yaitu dia butuh klien, butuh request dan pasti direspon oleh si server ya, dengan menggunakan protokolnya HTTP. Ya, ini ya kita menggunakan DNS, nggak mungkin kita menghafalkan Cisco itu pakai IP public ya, kita nggak tahu, susah ngafalinnya, sehingga kita cukup pakai namanya DNS untuk menggantikan IP addressnya. Nah, mereka jadi misalnya cisco.com. Ya, di sini ada HTTP request dan GET. Ya, ini request dan respon biasanya kita kenalnya. Nah, sehingga di dalam kliennya muncul hasil respon dari si server ya berupa halaman request yang diminta oleh si klien. Nah, sedangkan untuk yang protokol HTTP dan HTTPS ini bedanya ya hanya di security-nya ya. Untuk HTTP itu not secure protokol, sedangkan kalau kita mau pakai S itu lebih ke arah keamanan ya. Biasanya contohnya untuk banking ya. Untuk yang protokol banking atau mungkin fintech tuh kayak misalnya toko online, misalnya Tokopedia, marketplace dan sebagainya, biasanya dia menggunakan HTTPS karena dari sisi keamanan protokolnya menjadi lebih terjamin ya. Ada 3 jenis tipe yang ada dalam HTTP, biasanya adalah get, post, dan put. Ya, ini seringkali kita buat di desain dari sebuah aplikasi sistem. Ini juga biasanya kalau kita butuh inputan dari user, biasanya kita pakai get ya. Misalnya kita mau mengupload sesuatu, kita juga bisa menggunakan skema post. Nah, untuk email protokol ini ada 2 jenis, yaitu jenisnya itu ada POP dan IMAP ya. SMTP sendiri adalah protokolnya.
Nah, dua jenis itu adalah POP dan IMAP. Nanti kita bahas detailnya. SMTP sendiri adalah sebuah protokol ya, mengirimkan dengan port 25. Setelah dia dikoneksikan dengan SMTP, ya, SMTP itu kayak buat ngirimnya, send email ya. Jadi kita dari si misalnya ada aplikasi bawaan, misalnya ada Microsoft Mail atau mungkin misalnya Outlook ya. Kalau kalian kenal Mail Thunderbird misalnya, itu kan sebuah halaman SMTP ya. Jadi maksudnya sebuah halaman kita punya banyak email, kita gabungkan jadi satu tempat. Nah, jadi kita nggak perlu akses ke dalam Gmail-nya. Gmail-nya, misalnya kita punya Gmail 10, maka kan repot kalau kita buka satu-satu halaman website di website apa di browser ya. Sehingga kita punya file SMTP ini. Kita tinggal tambahkan akunnya aja di dalam aplikasi SMTP-nya itu. Nah, dua jenis ini ada dua, yaitu yang pertama adalah POP3 dan IMAP tadi ya. Nah, ini SMTP ya. Saya langsung percepat aja. Nah, yang POP3 jenis yang POP3 itu menggunakan aplikasi to retrieve mail from mail server. When mail download from server menggunakan POP3, yang di server itu akan di delete. Nah, ini jadi contohnya memang POP3 ya. Jadi pada saat dia ngambil di server, POP3 ini akan mengirimkan ke dalam aplikasi mail yang ada di dalam klien. Nah, file aslinya, mail aslinya yang ada di server itu tidak ada, sudah dihapus. Jadi otomatis pada saat file POP3-nya ini nyampe, maka yang file di servernya itu akan di-delete. Makanya di sini dibilang ya, POP3 message are then delete on the server. Jadi filenya sendiri itu akan dihapus di dalam server kalau sudah dikirimkan ke si klien. Ini yang POP3. Sedangkan kalau yang IMAP kebalikannya, kalau yang IMAP ini kebalikan. Dia di servernya masih tetap ada, ya. Jadi dia di-download dari server, ya, masuk ke klien. Nah, yang file aslinya di server itu masih ada. Makanya sini bilang the original messages are keep on the server until manually delete. Jadi nggak usah khawatir hilang. Ini yang lebih aman ya. Biasanya saya sering kali kalau menggunakan mail Thunderbird atau memakai Outlook ini saya set dengan IMAP supaya apa? Supaya file aslinya itu tidak hilang ya. Repot kalau yang pakai POP3 kita hapus kita nyampe di servernya kosong. Memang server Melek itu jadi lebih lebih apa namanya, lebih ringan ya karena nggak ada file sama sekali. Nah tapi kan jadi masalah kalau waktu-waktu kita butuh sebuah apa namanya mail yang harus kita cari misalnya, nah kita repot sendiri gitu kalau kita lokalnya ketinggalan di kantor atau mungkin kehapus misalnya ya udah hilang gitu, itu jadi masalah. Lebih baik amannya kita menggunakan yang model IMAP ini. Ya, IP address ini biasanya kita kenal dengan namanya DNS ya kalau dalam model application layer. Jadi IP public kita gantikan menjadi sebuah penamaan, makanya namanya DNS, domain name server. Cisco asalnya 198.133.29.11.25, kita gantikan ke jadi cisco.com ya. Ini langsung saja ya, DNS sih sebenarnya ya nggak begitu ini karena ada organisasinya yang menghandle DNS sendiri. Nah, untuk yang .com ini kan kalian tahu ya. Jadi ada yang .com itu untuk bisnis, ORG itu untuk organisasi, .au itu Australia, Indonesia itu pakai .id misalnya, ya. Jepang itu .jp misalnya. Itu contoh domain. Nah, untuk melihat IP address-nya berapa dan DNS-nya apa, kita bisa menggunakan NS lookup. Ya, NS lookup nanti kan kelihatan kita sudah pernah mengakses apa,
Ya, ada siapa saja situ domain DNS-nya dan IP-nya. Nah, untuk DHCP sendiri juga kurang lebih sudah kita pelajari juga ya, di mana dia untuk mendapatkan dynamic IP private biasanya ya, dynamic IP private dalam sebuah jaringan. Nah, di DHCP operation, ya ini kalian bisa baca ya. Intinya dia akan mendapatkan IP yang baru selama belum digunakan oleh orang lain. Nah, pada saat orang lain itu sudah mati atau sudah logout, maka IP tersebut akan dibebaskan dari IP table sehingga kalau ada orang baru lagi masuk, maka dia bisa menggunakan IP yang tadi sudah dimatikan. Nah, ini menggunakan FTP File Transfer Protocol ya, ini intinya kita mau naruh file kayak contohnya Google Drive lah. FTP itu sebenarnya. Jadi file-file kita taruh di dalam sebuah cloud. Kemudian kita akan bisa mengakses dari manapun. Nah, portnya biasanya menggunakan port TCP 21 ya untuk yang FTP ini. SMB server message block ya. Dimana request respon file sharing dalam sebuah jaringan ya. Tiga fungsi SMB adalah start, autentifikasi, dan terminate session. Kemudian control file and printer access. Ya ini intinya server message block ya. Jadi kita kayak nyambungnya kayak tadi nih ke mana? Ke peer to peer ya. Tapi kalau peer to peer itu kan kita nggak menggunakan server dedicated ya. Tapi kalau di server message block ini kita ada server dedicatednya. Servernya nyambung ke printer. Nah, kita mau dari klien mau nyoba ngeprint ya, maka kita akan mengakses server itu dulu baru ke printer. Oke, baik itu dulu materi yang bisa saya sampaikan. Silakan dikerjakan kuisnya yaitu kuis 14 dan 15 dan satu lagi yaitu mengerjakan exam 12 11 sampai ke 13. Pokoknya nanti kalian cek aja. Saya buka hari ini exam 11 dan 13 ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nanti detailnya, tugas dan sebagainya saya akan taruh di dalam Google Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.